Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dinda Permatasari. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai dinamika pengajaran Al-Quran pada era kolonialisme. Yang pertama, pada era kolonialisme Belanda, yaitu pada masa ini pendidikan agama Islam sangat diawasi dengan ketat oleh koloni Belanda, di mana tidak semua kiai diizinkan untuk mengajarkan agama Islam karena menurut Belanda, para kiai ini akan menentang kebijakan mereka. Dalam pengajaran di pesantren-pesantren berpegang teguh kepada budaya dan tradisi pesantren seperti mengajarkan kitab-kitab klasik. Terbukti dengan ditemukannya kitab tafsir surah Al-Kahfi yang bercorak sufistik dan diduga ditulis pada masa awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada sekitar tahun 1607 sampai 1636 Masehi, serta tafsir Tarjuman Al-Mustafid karya Abdul Rauf Al-Sinkili yang menggunakan bahasa Arab pegon Melayu Jawi. Sedangkan pada masa kolonialisme Jepang, pengajaran pada masa ini lebih longgar. Jepang menerapkan sistem Nipponisme kembali dengan dikerahkannya Sendenbu atau propagator Jepang. Hal ini terbukti dari membantu perkembangan Islam dan keadaan umatnya setelah tercapainya kemerdekaan. Pada masa kolonial Jepang ini, yaitu abad 19-20 Masehi, ditemukan sebuah karya tafsir yang berbahasa Melayu Jawi, yakni kitab Faraid Al-Quran. Kitab tafsir ini tidak diketahui penulisnya alias anonim. Tafsir ditulis dalam bentuk yang sederhana, tampak seperti artikel tafsir. Objek kajian pada tafsir ini adalah pembahasan mengenai harta waris. Selain itu, ada juga tafsir Munir li Ma'alim Al-Tanzil karya Imam Muhammad Nawawi Al-Watani pada tahun 1813 sampai 1879 Masehi. Tafsir ini ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Meski ditulis oleh orang Indonesia, tafsir ini ditulis di luar Indonesia, yakni Mekah. Dinamika pengajaran Al-Quran era kolonialisme. Ada dua kategorisasi kolonialisme, yakni Belanda dan Jepang. Pada masa itu berdiri madrasah-madrasah tradisional seperti Lirboyo dan Tegalsari, dan madrasah-madrasah modern seperti Gontor, di mana dari madrasah tersebut muncullah majelis-majelis Quran yang mengajarkan tafsir maupun tata cara membaca Al-Quran. Adapun karya tafsir ulama yang terpublikasikan seperti yang pertama, tafsir surah Al-Kahfi dengan coraknya yang sufistik. Diduga penulisnya adalah seorang mufti dari Sumatera, yaitu Hamzah Mansuri. Yang kedua ada tafsir Tarjuman Mustafid karya Abdul Rauf Sinkili. Tafsir pertama di Indonesia yang lengkap 30 juz dengan coraknya yang sufistik. Yang ketiga ada kitab Faraid Al-Quran yang muncul pada awal abad 19 dengan bahasa Melayu Jawi yang membahas tentang hak harta warisan. Yang keempat ada tafsir Faidur Rahman, ditulis oleh Kiai Soleh Darat dengan aksara pegonnya. Corak penafsirannya dominan pada sufistik dan fikih. Yang kelima ada tafsir Quranul Karim, karya Mahmud Yunus dengan bahasa Indonesia dan membahas lebih condong pada permasalahan sosial. Indikator dinamika pengajaran Al-Quran yang pertama yaitu pengajian Al-Quran yang dilakukan di surau, langgar, dan masjid. Pengajian tersebut ditujukan kepada anak-anak sebagai landasan sebelum mengenal keilmuan yang lain. Pasalnya, ketamatan anak-anak dalam mempelajari Al-Quran merupakan syarat untuk mempelajari keilmuan yang lain seperti fikih, muamalah, dan lain sebagainya. Yang kedua, setelah diadakan di surau dan masjid, seiring bertambahnya murid, maka dibentuk pendidikan pesantren. Pesantren mengajarkan secara detail mengenai pengajaran Al-Quran. Dilihat dari ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengajaran Al-Quran beriringan dengan lahirnya kitab-kitab tafsir dengan bahasa lokalnya. Hal ini untuk memudahkan santri dan masyarakat dalam memahami pesan yang berada dalam Al-Quran.